Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama Allah dan Allah telah terapkan secara perfect. Saya kasih contoh. Kalau seandainya seorang muslim mencari ke jalan lain dan dia pikir dengan jalannya, dia istihad dengan jalannya tanpa didasari dalil, baik, maka sungguh dia dapat kehinaan. Atau kalau tak kehinaan, dia tergolong yang rendah. Saya kasih contoh. Contoh sederhana yang antum bisa maklum. Misalkan saya dan antum safar ke Rokan Hulu, Pasir Pengarean. Ya mungkin 2 atau 300 kilo ya, atau lebih. Ya safar. Berangkat jam 10 pagi. Dari Pekanbaru, kira-kira jam 12 sampai di Bangkinang. Azan zuhur pun dikomandangkan di Islamic Center. Allahu Akbar, dalam satu mobil. Kata teman-teman, Ustaz, sudah sampai waktu zuhur. Ayo kita sholat berjamaah. Baiklah, kita turun, ambil wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu tegakkanlah sholat berjamaah, lalu sholat zuhur berjamaah dan tutup dengan sholat rawatib ba'da zuhur. Selesai, teruskan perjalanan sampai kira-kira ujung batu, barangkali asar pun sampai, kita pun sholat yang sama, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib, tegakkan sholat berjamaah, dan kita pun terus berjalan. Kelompok pertama. Kelompok kedua, Allah dan Rasulnya mensyariatkan safar itu ada dapat keringanan. Tegakkan keringanan, Anda mengikuti sunnah Rasul. Maka ketika jam 12 sampai di Kampar, mau ikut kaum muslimin sholat berjamaah boleh. Kalau tidak, di tepi jalan bersama kelompoknya satu mobil, tegakkan sholat zuhur, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar dengan jamak takdim, qasar jamak takdim. Tidak lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak lakukan sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah, tidak ikut jamaah besar di mana masjid penuh sesak. Sekarang mari kita tanya pada diri kita, manakah muslim yang paling abdol? Manakah yang paling abdol? Kelompok muslim pertama atau kelompok muslim kedua? Al-jawab? Aywa. Apalah salahnya Ustaz? Bukankah semakin banyak sholat sunnah semakin besar pahalanya? Sholat berjamaah semakin banyak. Dalam kelompok pertama, dia berkata menjaga sholat berjamaah adalah perbuatan yang baik termasuk safar. Oke, akhi, yang benar menurut sunnah adalah 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Abdul, lebih baik Nabi mengerjakan sebelum asar atau jamak takdim pada zuhur. Tidak sholat sunat tahiyatul masjid, tidak sholat sunat rawatib. Kalau jumpa kaum muslimin di masjid, alhamdulillah. Kalau tak jumpa dengan kelompoknya, mungkin di pinggir jalan. Akhi, lihat, kelompok pertama menyusahkan diri dengan memaksa-maksakan diri, mengejar-ngejar target agar bisa sholat berjamaah dengan berharap pahala lebih. Kelompok ini saya namakan muslim minimalis. Kenapa muslim minimalis Ustadz? Amal solehnya banyak, pahalanya minim. Kelompok kedua yang paham sunnah, yang mengerti sunnah, amalnya sedikit, pahalanya banyak, dia disebut muslim maksimalis. Antum mau pilih yang mana? Muslim minimalis atau muslim maksimalis? Mana yang lebih mudah? Mengikuti cara beragama sesuai akal atau sesuai sunnah? Al-jawab, sesuai sunnah. Tahukah kita bahwa hadis Bukhari, hadis Nasai, Ibnu Majah, semua hadis dalam kutubus sittah bahkan diungkapkan salat ketika safar dengan jamak
dan qasar dilakukan seperti mana yang persis Nabi lakukan, 2 rakaat, sungguh dia dapat pahala safar, dia dapat pahala sholat sunat rawatib, dia dapat pahala sholat sunat tahiyatul masjid, dia dapat pahala kebaikan sholat berjamaah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Itulah yang membuat diri antum dan ana menjadi mulia karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, apa salahnya Ustaz, wong saya mampu kok, tidak keberatan, ikhlas? Ya enggak apa-apa, Anda muslim minimalis. Yang lain beramal dengan ilmu, dia muslim maksimalis. Nampaknya pemalas, tapi dia paham sunnah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu juga dalam mengelola negeri ini, begitu juga dalam persoalan kehidupan kita. Saya kasih contoh kedua yang lebih gampang. Ada air minum 1 gelas, antum buka di rumah antum, trek mau minum. Manakah yang lebih afdal? Bismillah ataukah Bismillahirrahmanirrahim? Manakah yang lebih afdal dalam sunnah mau minum? Dengan Bismillah tok atau Bismillahirrahmanirrahim? Mana yang lebih afdal? Bismillah. Kenapa antum lakukan hanya dengan Bismillah? Bakhil sekali. Bukankah dengan menambahkan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat kebaikan? Akal mengatakan, bukankah dengan menambahkan sifat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang lebih baik kita minum? Akal mengatakan, tapi dalil mengatakan Bismillah sesuai dengan hadis sahih Nabi, para sahabat. Apa tidak bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim? Abu Bakar apakah tidak pandai menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tidak ditambahkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh tabi'in, oleh Hasan Basri, oleh Tawus, oleh yang lain? Karena mengikuti Nabi. Ya ikhwan, inilah pemahaman kita tentang ad-dinullah. Kita berhayal dapat kemuliaan. Kita berpikir kita benar, apa salahnya mau nambah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau memang tidak ada salahnya, teruskan saja setelah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kan lebih baik Ar-Rahman Ar-Rahim, lebih baik Maliki Yaumiddin, lebih baik enggak? Mestinya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah jadi baik? Al-jawab tidak. Jadi mengada-ngada namanya. Itulah ad-din. Agama Allah sudah ada SOP-nya. Patron begitu, jangan dikotak-katik. Adapun hari ini antum mau pakai peci putih, peci merah, peci ungu, terserah antum. Mau pakai batik, mau pakai baju putih, terserah antum. Karena itu urusan ibahah yang boleh-boleh saja, mubah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terkadang kita bermimpi mendapatkan kemuliaan dengan menggunakan akal, tetapi kita lupa justru kehinaan yang kita dapatkan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Jangan panjang-panjangkan kajian ini. Sedikit saya berharap menusuk di hati saya, dan kita hari ini mulai berpikir, bertanya, menggunakan dalil dalam setiap ceruk kehidupan kita dalam beramal soleh. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan kepada kaum muslimin. Ana munajat kepada Allah, bermohon kepada Allah khusus untuk ana. Semoga Allah berikan kepada ana, anak cucu keturunan ana dan para istri ana diwafatkan dalam keadaan jihad. Semoga kepada kaum muslimin Allah berikan kebaikan, kemuliaan dalam hidup, keberkahan dalam umur, rezeki yang berlimpah halalan thayyiban, dan kemudian Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga negeri kita ini jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan pemimpin yang amanah, yang amin, yang jujur,
yang akan memberikan kebaikan kepada bangsa dan peradaban ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.